tenangkan dulu dirinya dia. Oke, bisa tarik dulu nafasnya. Takut. Oke, ya. Tenangkan dirimu. Oke, lantas saat ini yang kamu sembah siapa? Kuasanya tidak ada buktinya. Siapa yang kamu lampir menyembah Tuhan yang tidak ada kuasanya, yang menyuruh. Ya, kalau Tuhanmu punya kuasanya, Tuhanmu punya kuasa. Jelas ada kuasanya. Sampai sekarang masih eksis. Oke, apakah dia berkuasa mempertahankan celananya? Sebutkan kuasa. Apakah dia mampu mempertahankan? Apakah dia bisa menunjukkan kekuasaannya dengan mempertahankan celananya ketika di kayu salib? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Di zaman itu nonton sinetron ya, berbicara dalam hati, penontonnya dengar ya kan yang di TV kan. Fix dia nonton sinetron itu, sinetron Indosiar dia nonton. Teman-teman tahu dong film Indosiar yang ketika dia berbicara dalam hati, lumayan bagus juga si laki-laki ini ya, tampan, akan kurebut dia dari istrinya. Si dalam hatinya ya kan. Yang nonton dengar. Sekarang kita gitu, baca Bible, Tuhan berbicara dalam hati, yang dengar kita semua. Perikop, konteks, baca semua, tersudut, perumpamaan, itu lengkap itu. Strukturnya dapat, terus perumpamaannya dapat, analoginya dapat, mata Morgana dapat, apalagi kira-kira kayak gitu. Dapat semua teman-teman. Makanya kalau ditanyakan, Bang Faruk orang umroh ya, berangkat aja pun belum kok Bang. Ada sekian ini, salah, ada sekian. Oke.
Mudah-mudahan dia tidak pemakan babi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Bang Gian. Abang ini kok kenapa baru muncul lagi? Kristen deh nih. Islam, Gian Islam. Aku Krislam. Gitu hasilnya. Aku Krislam. Kristen dan Islam. Coba, kayak mana dia diskusi gini coba? Ya Allah ya Tuhanku. Udah jijik kau ngaku ya, ngaku open udah jijik kau kian ya. Enggak, aku itu sayang sama abang. Oh enggak, jangan kau sayangin aku, nanti kau selipkan aku, enggak. Tarik kata-katamu ya. Beda makna sayang, implementasi sayang dalam pandangan open, implementasi sayang dalam pandangan orang-orang di luar open itu beda. Mengasihi, bukan sayang. Oke, kalau sayang, apakah kau mengasihi Yesus? ya aku mengasihi Yesus. Iya. Nah, ketika kau mengasihi Yesus, apakah kamu sepakat dengan penyaliban yang dialami oleh Yesus? Hah? Iya. Nah, itu makna kasih. Di satu sisi kau ngaku-ngaku mengasihi, di sisi lain kau sepakat ya terhadap pembunuhan yang diarahkan padanya. Makanya aku bilang sengklek dia. Gini aja dia, kau mau diskusi Dinda? Oke. Mau diskusi? Oke, ayo silakan apa yang kita bahas? Oke, kita angkat temanya, apakah Bible itu firman Tuhan? Saya tanya kamu nih, dalam pandangan angan-angan dan cita-citamu, apakah Bible itu firman Tuhan? Bukan hanya 100% atau 1000%, 10.000%. Firman Tuhan bukan? Iya. Oke, kita uji ya. Kita uji. Enggak, sekarang begini bang. Saya mau nanya dulu, bagaimana kalian mempercayai agama kalian sementara Muhammad berkata, aku tidak tahu apa yang diperbuat bagiku, begitu juga terhadap kalian. Sama Yesus juga ngomong gitu. Yesus juga ngomong kayak gitu kok. Hanya Yesus juga ngomong kayak gitu. menjamin keselamatan. Tidak ada, nggak ada jamin keselamatan. Ini dulu kita kaji tentang firman Tuhan dulu. Jika Enggak, memang sabar dulu. Jika memang Bible itu adalah firman Tuhan, kita mulai dari kitab Matius 1 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Ini perkataan siapa yang dituliskan ini? Perkataan derita lu. Otomatis gila kok ya. Langsung gila dia coba. Ya tapi capek lah bang itu yang bahas itu, siapa yang menulis ini, siapa yang Serius menulis lah, ini. tapi kau bilang firman Tuhan 1000%, 10.000% kau bilang firman Tuhan. Ini ku tanya nih, Matius 1 nomor 1 sampai 3 ini perkataan siapa yang dituliskan oleh Matius gitu loh. Tanya sama ahli kitanya. Loh, jadi atas dasar apa kau katakan Bible itu firman Tuhan? Aduh. Ya makanya aku bilang kalau abang itu bertanya tentang itu derita abang sendiri. Gila kan? Sudah paham kan sejauh ini? Oten nomor di sini. Seakan tak tahu diri. Dan nggak mungkin Datain kitab dari orang lain, itu. tapi kitab sendiri nggak ngerti. Enggak, yang menulis kitab itu nggak mungkin kita lebih pintar daripada orang itu, kan begitu? Ya makanya aku tanya itu tulisan siapa? A. Itu perkataan siapa? A. Perkataan Tuhan. B. Perkataan si penulis. C. Handuk leher. Perkataan siapa? Perkataan derita lu. Ya Allah ya Tuhanku, cocok kali kau jadi Kristen. Betul aku bilang.
cocok kali kau jadi Kristen ya. Jangan masuk Islam kau ya, orang longor kayak kau nggak bisa masuk Islam ya. Cocok kali lah. Begitulah kualitasnya kalian. Terus setelah itu kau yakin masuk surga, ya Allah ya Rabbi, gigimu terlalu miring teh. Bawa aja loh. Gak ada yang bisa buktikan gitu loh, bahwasanya Bible itu betul-betul firman Tuhan. Sampai detik ini gak ada yang bisa buktikan. Ketika dimintai kepada kalian penjelasan, jika memang ini adalah firman Tuhan, yang tertulis perkataan siapa, disampaikan kepada siapa, yang membawa perkataan itu siapa, narasikan dong gitu loh. Ini Biblemu aja pun kau bikin gak ada dirinya. Perkataan siapa yang tertulis dalam Biblemu? Perkataan dari Talo katanya. Ya Allah, kayak mana lah nasib anak bangsa ini kalau kayak gini semua modelnya. Kayak mana lah nasib begini nanti. Halo, assalamualaikum. Ya, Pugu, Islam Kristen. Hai, salam bang. Ya, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Bang Pugu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bang yang mau tak sampaikan bang. Jadi begini bang, kalau menurut saya itu mereka itu mau disampaikan mau dengan modal data, dalil, walaupun itu fakta nyata, tapi tetap ngeyel bang, nggak akan masuk mereka itu. Makanya di sini saya akan memberikan logikanya seperti ini. Bukankah Tuhan itu adalah pencipta manusia, pencipta alam semesta, iya kan bang? Tapi mengapa sekelas Tuhan untuk meyakinkan sampai dia menjelma menjadi Yesus, terus dia pengen meyakinkan kepada ciptaannya bahwa aku nih lo Tuhanmu lo, sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Apakah yakin itu Tuhan? Harusnya kita pakai logika, kita harus cerdas, begitu loh bang. Masalahnya bang, ketika mereka beribadah bang, mendengarkan khotbah dari pemimpin mereka, ya sendalnya dimasukkan ke dalam, otaknya tinggalkannya di luar. Makanya mau dikasih dalil seperti apa, fakta seperti apa. Contohnya nih ya, dalam Alkitab itu tidak ada bahasa Tuhan menjadi Tuhan. Ketika masuk di Indonesia baru menjadi Tuhan. Sedangkan bahasa aslinya di sana itu Tuhan. Kenapa menjadi Tuhan? Itu masih dipercaya, padahal sudah ada kejelasan, sudah ada kebenaran. Sekarang gini bang, kita pakai logika. Kalau memang Tuhan bisa menjelma menjadi manusia, memang itu bisa, iya bisa. Tetapi bodohnya, kenapa dia bisa menciptakan manusia tapi untuk meyakinkan sembahlah loh, ini aku tuh Yesus tuh Tuhan. Kalian kok nggak percaya sampai sekarang masih menjadi perdebatan? Kan lucu kalian itu, harus pakai logika dong. Apakah iya itu Yesus itu Tuhan? Sedangkan meyakinkan umatnya untuk menyembah Tuhan saja sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Harus pakai logika dong bang, kan begitu bang. Jangankan logika bang, hukum Taurat aja pun mereka batalkan bang, dibenarkan mereka ketika berpegang kepada hukum Taurat dalam Galatia 2. Cukup beriman bahwasanya Yesus Tuhan, seramat katanya. Ya kan, kemarin saya beberapa kali masuk di live-nya Edis TV. Edis TV itu ngomong nggak pernah pakai data. Saya setiap kali saya ngomong, saya menjawab, selalu ditahannya. Nggak boleh saya ngomong, tapi nanti ujungnya saya dikeluarkan. Seperti itu terus. Makanya jangan naik ke sana bangku, percuma. Udah nggak mau saya udah nggak mau. Jadi sepinter-pinternya kita seperti apa, tetap aja kita terlihat bodoh. Makanya datang ke sana, abang ketika ditanya jangan berupaya menjelaskan, serang aja terus. Gitu loh. Serang, ngeyel abang sama dia, ngeyel aja. Gitu loh. Biar jangan terlihat bodoh, ngeyel aja sama dia. Apa ditampakkan dia, apa yang ditanyakan dia, ngeyel aja terus gitu loh. Jangan pernah sepakati apa yang ditanyakannya, udah. Gitu loh. Nah ini seperti abang ibu nih, seperti abang ibu ya. Coba bang, abang cari sumbernya. Itu bahasa Yunaninya Alkitab Bible. Kenapa itu diturunkan? keluar. Abang takut ya?
Kau apalagi mau didiskusikan sama kau, Gian? Kau udah bilang isi bibel kau itu deritaku, cuman apalagi mau didiskusikan samamu? Kok udah kau akui isi bibel kau itu ya merupakan deritaku. Coretan-coretan di situ, narasi di situ merupakan deritaku. Apalagi mau didiskusikan di situ. Pakai aja nalarmu Faruk ados. Kalau kau pakai nalarmu, nggak mungkin kau nyembah sosok yang nggak bercelana. Itu yang kau pikir. Itu aja logikanya ya. Tak mungkin kau nyembah pada sosok yang nggak bercelana. Bagaimana yang tak bercelana itu bisa menyelamatkan kau, sementara menyelamatkan celananya jadi pun nggak sanggup kok. Payah-payah. Oke, ada lagi Bang Pugu. Oke, mungkin itu aja Bang yang bisa saya sampaikan. Cuman sebelum saya turun Bang, saya mau pengen menyampaikan Bang. Saya pengen menyampaikan. Jadi begini Bang, seandainya memang Tuhan itu mau menjelma menjadi manusia, logika saya Bang, saya lebih baik menjelma menjadi iblis Bang. Sadarkan iblis supaya iblis tidak mengganggu manusia, biar sama-sama masuk ke surga semua Bang. Kan begitu Bang. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke Bang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita naikkan lagi. Ya, silakan buat pasien-pasien Bang Faruk yang jidatnya pernah terbentur, lengannya pernah terbentur, dengkulnya pernah terbentur, pantatnya pernah terbentur, jempolnya pernah terbentur hingga terjadi geger otak, silakan naik. Coba dicek The King, ada nggak lagi oten yang naik ya? Yang muslim tolong teman-teman ya tahan dulu. Untuk saudara muslimnya tahan dulu. Kalau muslim nanti naik ke atas lagi, kita yang adanya arisan ya. Narasumbernya kan sudah lengkap nih, ada Udi Rifa, gitu loh, ada Sisal, ada Bang Faruknya gitu loh. Nanti dah ada waktunya kita kumpul-kumpul nanti. Bang Faruk lagi bergairah ini. Ya, memberikan pencerahan buat adik-adik OTN ini yang tersesat. Oke, Octavia, selamat bergabung Octavia. Octavia, jangan lagi kau tawarkan dia yang mati berdiri. Karena aku sudah tak sudi dan bahkan malu sekali. Iman bukan cuman dogma atau hanya sekedar doktrin saja. Semua harus serasa nyata, didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Jangan samakan dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariat. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa engkau pasti tersiksa. Karena nanti jika binasa engkau pasti menderita. Ya, satu buah lagu itu ya dari si Gondrong teman-teman.
Ya silakan buat teman-teman sembari menunggu adik-adik Oten yang mau request lagu silakan ya. Yang mau request lagunya silakan. Oke, ada si Boy. Kita naikkan dulu ya. Ada Boy yang mau berdiskusi di sini. Lagu Keramat ya, bentar, Bang Andi mana? Oke, Boy, selamat bergabung, Boy. Ya, Ya, Islam Kristen, Boy. Kok tahu ini? Kosal, biasa aja Kosal. Islam Kristen, Boy. Bisa aku yang kenal. Ah, astaga, nggak dikenal dia suara aku. Astaga. Anjing. Kita kembalikan ke kabarnya. Salah, mukanya kok warna hijau. Iya, aku mau jadi huluk. Huluk. Pakin kan di hijau nih ya. Huluk. Hai manusia, jangan sembah manusia yang dilahirkan jreng jeng jeng. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Ngumpet dilempar batu juga bukan Tuhan. Jalan di atas air itu bukan Tuhan. Ngutuk pohon ara juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Pemakan dedak jreng jeng jeng, janganlah kau makan dedak. Memanglah dedak jreng jeng jeng lezat dan bergizi. Lezat bergizinya dedak itu untuk babi, bukanlah untuk manusia. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah, yang rambut gondrong. Apa nih? aku kakak tadi tuh naik ke sini. Coba abang kasih tahu nanti bagaimana regulasi dia belajar mengajarnya. Nah, aku kan nggak Oke, coba tahu dinaikkan dulu. tempatnya di mana. Ya, Coba dinaikkan dulu nih. tapi aku nyanyi dulu. Aku mau nyanyi juga lah, Bang. Boleh nggak? Ya, silakan Uni. Ya. 9 bulan Bunda mengandung Tuhan, tiada merasa lelah dan letih. Setelah dewasa dia jadi Tuhan, pergi ke surga, Bunda ditinggalkan. Kasih sayang Bunda, cinta kasih Bunda, seolah
diabaikan. Dia ke surga, ke rumah papa, tapi bundanya ditinggalkan. Inilah kisah si Malin Kundang, dikutuk dia jadi batu karena dia nggak tahu diri, meninggalkan mamanya begitu saja. Inilah kisah Malin Kundang, lupa dengan kebaikan seorang ibu, akhirnya dikutuk jadi batu. Semuanya ini cerita dongeng. Makasih. Anjay. Kalah Bang Faruk. Bang Faruk kalah sama Uni lagunya. Ih, Ada lagi, aku ada 2 laguku karena aku perempuan, aku suka bunda-bundaan. Baru dirilis 1. Iya Bang Faruk kalah. Bunda Maria, engkau melahirkan Tuhan ke dunia. Tiba-tiba kau setelah dia dewasa, kau ditinggalkan begitu saja. Agak-agak kepadang-padang ya teman-teman ya. Maria ditinggalkan oleh sang anaknya, tanpa dia dibawa ke surga. Sungguh malang nasib dirinya. Ketika seorang pesundal wanita datang memohon kepadanya, perempuan dianjing-anjinginnya, bunda tak dibawanya. Tapi Maria Magdalena mencium kakinya. Oh sayang, sungguh dijanjikan surga, karena dia berkata pesundal lebih dulu masuk surga, bukan ibunya ternyata. Sungguh sedih hati bunda, lebih rendah dari pesundalnya. Bunda, sungguh malang nasib dirimu bunda. Mari sini bersama bunda gembala, kita di surga umat Islam saja. Kalau di surga umat Islam itu nabinya yang masuk surga dahulu, bukan pesundal sama tukang kredit lebih dulu masuk surga. Hei, sungguh sedih nasibku ini, jadi ibu yang hidup benar, masuk surga belakangan. Sungguh nikmat jadi pelacur, bahkan lebih dulu masuk surga papa. Ayayayaya, sungguh sedih nasibmu bunda, sungguh malang nasibmu bunda. Tolong Kak Sinta naik cepatlah, lama kali Kak Sinta ini mana dia? Aku sih Kak Sinta. Oke, ini ada Hasian Bunda. Udah Uni coba dihubungin beliau biar kita naikkan Uni. Oke, kita sapa dulu nih Hasian, selamat bergabung Hasian. jadi dipanggil Bang Faruk sayang nggak tuh? Hasian. Hasian. Buka celananya, buka mic-nya. Turun dia kan. Dia juga ya anak durhaka ya. Dia juga anak durhaka ya. Itu lagu baru. Ada lagi lagu aku. Lagu aku banyak loh. Mau aku Bang dengar Faruk lagi. kalah Bang Faruk. Kalah Bang Paru nggak ada apa-apanya. Bang Paru Bang Paru nggak ada apa-apanya. Ya, aku nyanyi lagi ya. Aku nyanyi lagi nih.
Aku percaya Yesus. Ini untuk orang Kristen. Tadi itu lagu kita untuk kita masa kecil ya. Ini lagu untuk. Ini aku tengok banyak orang Kristen di sini. Nggak apa-apa lah, mereka kan suka nyanyi. Aku percaya Yesus coba hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Cuap Yohanes 17 ayat 3. Dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk umat yang tersesat, domba Israeliat. Tapi sekarang juru selamat adalah Nabi Muhammad. Marilah bertobat, jangan kau tersesat. Kata Edis, ada setan di hidungmu, ada Tuhan di hidung Oten. Umat Islam bersin, keluar setan. Oten bersin, Tuhannya berserakan. Mana kakak Sinta ini? Mana kakak Sinta ini? Udah, Kak Sinta kasih mana? piala aja Bang Faruk, kasih piala sama Uni Bang Faruk. Udah. Ya, Dituruti aku mati anak, tak dituruti Oten yang mati ini dogma orang Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butuh darah untuk menyelamatkan. Oten berzina, Tuhan yang mati. Oten memperkosa, Tuhannya yang harus mati. Oten korupsi, Tuhan yang mati. Oten berzina, asik, oh Tuhan yang mati. Oten merampok, memperkosa, mengintip janda mandi, Tuhan yang mati. Tuhan yang mati, asik. Ingin rasanya aku gabung jadi Oten. Tetapi aku pikir pakai otak ini nggak mungkin. Mana mungkin engkau memperkosa, membunuh. Mana mungkin orang yang tanggung jawab. Sungguh biada. Hey. Untungnya aku ikut jadi pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ajarannya kalau ingin hidupmu selamat, selamat, kau bertobat langsung kau berbuat, kau bertobat langsung kau berbuat upaya selamat. Dituruti Oten pada birahi. Tak dituruti hai Tuhannya mati, Tuhannya mati. Inilah dogma agama kawan kita umat Kristen. Umat Kristen, kalau mereka percaya bisa selamat kalau mereka tumpahkan darah Tuhan, darah Yesus, darah Yesus. Bang, Ini capek asli aku. Bang. Kalau Oten dengarkan ini Bang Faruk, kalau Oten dengarkan ini nggak sakit hati orang itu, nggak tahu ngomong. Mana? Kok bisa sakit hati? Kan namanya jujur. Kan jujur. Ini pasti sakit hati kan dia. Oten, mari kalian segera bertobat. Bertobat, ikut jalan yang buat selamat, ikut Nabi Muhammad. Kak, mana kak? Itu akunnya Bang Faruk Senipar namanya. Nguri kali memang teman-temannya. Aku naik nggak bisa, coba dulu Upit naik ke aku ya. Oh, Ya. mana akun kakak? Tadi aku udah tengok akun kakak. Coba kakak masuk dulu di live-nya. Nanti aku jambak. Iya, nggak menghujat Bang, nggak menghujat. Jadi nggak bisa. Nggak ada. Oh, ini Itu akunnya. ciptaan tuh. aku, ciptaan dari Uniripa. Bentar. Coba dulu
umit naikkan aku ya. Oh ini kali. Umi. Ya, ya coba. Sinta ini bukannya? Iya. Oke, Umi. Sintan, oh bukan. Kok nggak bisa dia naik sini bang? Tadi dia Coba bawa dia ke sini. mungkin dia privat Uni nggak? Mungkin Kenapa nggak privat bisa? akunnya kayaknya. Udah minta Akunnya, permintaan akunnya, nih. bang. Bang, ini nama akunnya, kata dia gini, nggak bisa aku minta naik katanya. Coba akunnya ini. Coba tapping Abang. bisa dia tapping Uni. Iya, tapping aja, tapping. Kalau dia privat nggak bisa Bang Paru. Kalau di tapping mesti dia menekan multi. Ketik angka 1 kak. Dituruti oten birahi, tak dituruti Tuhan mereka mati. Inilah dokma Itu dia. Itu si Dina ya, Nina. keselamatan. Bukan, Sinta. Angka 1 aku suruh dia bikin. Juru selamat, aye, enggak selamat dari tembak hansip Romawi, malah dia mati selama 3 hari. Ini syukur kali lah mama aku nggak punya TikTok ya. Kalau ditengoknya TikTok aku kan. Nggak bisa, nggak ada tapping ini Uni. Nggak ada Nggak tappingannya. ada ya. Udah aku tunggu aja dulu. Aku suruh dia typing 1. Uni, kalau misalnya adalah mama aku main TikTok kan, dilihatlah Uni nih nyanyi kayak tadi nih. Mungkin nangis di kamar mandi dan tiba juga kan. Tapi itu betul kan? Kan betul. Itu dia cuma menyampaikan Please. dengan cara bernyanyi. Ingin rasanya aku ikut para oten biar selamat tinggal ucap iman, biar selamat tinggal beriman, tapi ku berotak. Tak mungkin Tuhan kasih kita juru selamat, tak selamat. Udahlah, capek aku. Udah, aku mau masak dulu. Mana Kak Sinta tadi? Kak Sinta, kalau saya nanya di bawah, coba kakak typing angka 1. Siapa Sinta? Jadi naikkan Bang Faruk. Sinta. Dia profilnya itu dia berjilbab sama anaknya 1 orang. Nggak Dia udah ada berjilbab Uni. Nggak ada minta naik dia. Oke lah kalau gitu. Nanti aja Bang. Udah, aku telepon dia dulu. Aku mau ngajarin dia. Ya, coba Uni. Aku nggak bisa kalau host. Kakak tidak nampak. Kayaknya salah komal mungkin dia. Iya, Aku habis berarti motong-motong kacau, cabai, Bang. kulap-lap pula lah hidungku, panas sekali hidungku rasanya. Kalau nggak cari Nggak tahu dari dia. Uni. Dia gaptek, dia agak gaptek dia. Nah, dia bilang kalau kami di kampung nih Kak tak terlalu ini, nggak apa-apa Kak, kataku. Kemarin ada akunnya namanya. Dia sih ada Bang, nanti siapa fotonya- kemarin Uni. Kemarin itu di kamalnya Nandar. Oh. Ini fotonya nanti Bang ya. Ini fotonya Oh nanti iya. Bang ya. Berapa lama yang Ini lalu? profilnya nanti. Berapa lama yang lalu dia 3 sadar? hari, baru 2 hari. Oh, baru. Masya Allah. Kayak mana ceritanya dia syahadat ini? Ada kan akun Papa Nando. Dia kan udah meninggal suaminya. Terus ada akun Papa Nando, cantik orangnya loh. Disuruhnya loh nonton aku. Coba kamu belajar sama Uniripa, nontonlah. Naik lagi ke Komal kan. Jadi ku tanya sama dia, Kak, ini Matius 5 yang itu loh, jangan kau melawan orang jahat kepadamu. Ada videonya di YouTube itu. Iya. Kakak boleh nggak di Kristen itu melawan orang yang memperkosa kakak? Nggak boleh dia agama aku katanya. Kalau anak kakak diperkosa gimana? Nggak boleh juga katanya. Turunlah dia kan, turun dia. Tak tahu besoknya baru dia telepon lah, aku bilang kalau kakak mau belajar Islam kakak teleponan kami di belakang. Telepon, ku ajarkan gini loh Kak, ku ceritakanlah semua mulai dari kejadian kelahiran, kematian, keguguran sampai keanehan, ku ceritakanlah semua kan. Habis itu baru kalau lama-lama kakak syahadat, takut kita nggak tahu umurnya. Ya udahlah kalau gitu, syahadat dia kemarin. Dia tinggal di lingkungan orang Kristen. Itu rumah sendiri dia di lingkungan Kristen itu, di rumah sendiri atau ngontrak? Mungkin keluarga lakinya mungkin masih. Mungkin. Anaknya udah ada yang dewasa, masih kecil itu aja anaknya. Nggak ada, masih kecil anaknya.
masih kecil. Oh, enak. Nanti abang tanyalah alamatnya nanti kayak mana, terus koordinasikan lah nanti komunikasi sama aku bang. Kalau aku kan jauh, aku dalam safar bang, kan aku jauh kan, aku jadi nggak bisa menghandle dia gitu. Iya, makanya saya sangat antusias ya untuk mengetahui gimana tinggalnya beliau, komunikasi sama beliau, biar langsung dibimbing keislamannya gitu loh. Insya Allah kita akan siapkan nanti ustazah atau mu'alimah untuk membimbing beliau supaya semakin mantap Islamnya gitu loh. Ini contoh siapa, si Landi itu udah mulai dibawa sama ustaz kita dakwah ke masjid-masjid, mendampingi ustaz lagi ya gitu loh. Ya nanti di malam hari dia belajar di pondok, habis sholat subuh belajar di pondok gitu loh. Beliau usaha Udi. Iya si Alif. Kerja. Aris kalau mau apa naik aja Aris, jangan taping bawah, banci banget kamu. Mungkin belum ketemu dia. Udahlah, aku sambil masak, aku turun dulu ya bang ya masak. Nggak usah aku parkun, tapi aku ke bawah dulu. Masak dulu aku. Siap, Umi. Nanti kalau dia nelfon nggak apa-apa. Siap. Ya silakan Bang Daeng. Ada yang mau disampaikan Bang Daeng, silakan. Ya, alhamdulillah. Enggak, namanya saya monitor aja nyanyi tadi. Kasihkan gitu, larut dengan nyanyian. Siap. Nyimak di bawah dulu Bang ya, Bang Daengnya. Nyimak di bawah dulu kalau gitu Bang ya. Tinggal Ya, aja. makasih Bang ya. Ya, assalamualaikum. Makasih. Oke, Aris, selamat bergabung Aris. Islam Karistin, Dinda Aris. Saya tidak mau Islam menyembah batu. Jadi pilihnya nyembah nono. Menyembah Tuhan, weh. Menyembah Tuhan yang tidak ada kuasanya. Malu Bang aku. Faruk nih memang kejam kan. Malu aku. Baca dulu Al-Hajj 15. Alam sihir. Dinda Aris, kendalikan roh kudusnya Dinda. Malu aku. Allahnya tidak ada kuasa. Ikan ada Allah kuasa. Tenang dulu Dinda Aris. Yesus Aris. jelas ada kuasanya. Tenangkan Oh, Rifa, nenek lampir. dirimu, kau terlalu jauh. Rifa. Yang tak bercelana itu bukan Tuhan tapi hantu. Nenek lampir. Buktikan kuasa Tuhanmu. Aris, Dinda Aris, bisa ditenangkan dulu dirinya Dinda. Oke, bisa. Dini, Tarik dulu Dini, nafasnya Dinda. takut. Oke, ya. Takut. Tenangkan dirimu. Woi. Oke. Lantas saat ini yang kamu sembah siapa Dinda? Kuasanya tidak ada buktinya. Siapa yang kamu lampir menyembah Tuhan yang tidak ada kuasanya, yang menyuruh. Ya, kalau Tuhanmu punya kuasanya, Tuhanmu punya kuasa. Jelas ada kuasanya. Sampai sekarang Oke. masih eksis. Oke, apakah dia berkuasa sebutkan siapa yang celananya seperti kayu salib? sebutkan kuasa. Apakah dia mampu mempertahankan? Apakah dia bisa menunjukkan kekuasaannya dengan mempertahankan celananya ketika di kayu salib? Apa ini? Coba. Takut, malu kawan. Iya, makanya dengar dulu, tenang dulu Dinda. Ya, tenang dulu. Ya, memang cara seperti itu caranya menghadapi seekor domba. Waduh. Domba itu kalau nggak bisa digembalakan, diikat dulu dombanya. Buka bionya, mau Makanya dah? tenang dulu Dinda. Jangan kerasukan dulu ya. Jangan kerasukan dulu, dikendalikan roh kudusnya Dinda Aris. Woi, kau tuh yang Dinda kerasukan. Aris. Ya tenang dulu, gantian kita ngomongnya. Di mana akal? Gantian kita ngomongnya. Gantian ngomongnya boleh Dinda Aris. Botak. Dinda Aris, oke. Sekarang saya tanya kepada kamu, pelan-pelan. Ya, sebut satu data dalam Quran. Kami diperintahkan nyembah batu. Mana datanya? Surat 27 ayat 91. Surat Ya, kita 106 buka ya. ayat Kita buka. 3. Bunyinya Ya. saya Apakah dia? diperintahkan. Sabar dulu Dinda, sabar dulu. Surat Ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Surat 27 ayat 91. Oke, Surat 91. 106 ayat Buka ayat 3. teman-teman. Itu Apakah hadis ada Bukhari kita diperintahkan nyembah batu di sini? 4027. Diam dulu Dinda.
Tunjukkan akhlaknya. Kok kayak Yesus kau yang ngobrol dagangan orang? Malu kau, malu. Sabar dulu Dinda. Ini saya mau tunjukkan datanya Dinda. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Lebih malu punya Tuhan nggak bercelana Dinda. Sumpah. Lebih malu lagi. Lebih baik daripada Allahmu tidak ada kuasanya, hanya omong-omong. Yesus jelas berkuasa, ada buktinya. Oke, apakah dia berkuasa mempertahankan celananya? Ada kuasanya, bisa membangkitkan. Iya, apa kuasanya? Sebutkan kuasa Allah. Sabar dulu, Dinda, sabar dulu. Kita tadi tanya sama si Aris, mana datanya umat Islam diperintahkan menyembah batu? Ya, dia kasih data surah An-Naml ya. Surah An-Naml ayat 91. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad SAW hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Tidak ada data di sini dikatakan kami menyembah batu. Tuhan negeri Mekah itu. Gitu loh. Nggak ada data ya. Sekarang saya tanya sama si Aris, dengarkan abangnya Dinda. Aris, sabar dulu Dinda. Dinda, sabar dulu. Oke, sekarang saya tanya. Lantas saat ini kamu menyembah pada siapa? Tuhan Kamu yang benar, menyembah satu-satunya Tuhan benar ada. Dengar, Tuhan yang benar ada hanya Yesus. Di luar Yesus ada Yesus. Oke. Apakah nonotnya termasuk Tuhan? Seluruhnya Tuhan. Apalagi apakah Tuhanmu bisa membangkitkan orang mati? Apakah? Weh, baca. Dia selangkangan. Itulah Islam. Kau sembah nonot dia. Nah, itulah selangkangan. Tidak bisa dijawab. Punya otak kau nonot kau sembah. Berapa kau udah beras kolakan nonot kau sembah? Yang nggak ada. Ngapain kau nyembah nonot orang? Kau pun punya nonot. Buat adik-adik kecil yang nonton Komar Bang Faru, adegan tadi jangan ditiru ya. Apa yang dikatakan sama Oten yang tadi itu jangan diimani, jangan ditiru ya. Ya, iman seperti itu hanya muncul dari orang-orang gila. Masa diakui dia nonot itu Tuhan ya? Ya, ternyata apa yang disampaikannya tentang Islam fitnah belaka. Tidak ada kami diperintahkan menyembah kepada batu. Fitnah kan? Nah, tapi ketika kau memperkenalkan sesembahanmu, ternyata kau menyembah nonot. Belum lagi kalau aku tanyakan gedean mana, dia punya apa kau punya. Bikin malu aja kau. Tapi begitulah open diskusi. Nggak bisa ngomong satu-satu. Oke, Rames, selamat bergabung Rames. Islam Kristin. Rames. Ya, selamat siang. Ya, Islam Kristen Rames. Puji Tuhan Kristus. Islam Kristen. Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda. Emangnya Bang Faru udah mampu diskusi? Bisa kencang sedikit suaranya Dinda. Emangnya Bang Faru udah bisa diskusi? Oh bisa, insya Allah saya bisa diskusi. Emangnya kamu udah bisa pakai celana? Cuma bisa maki-maki aja ya. Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya Dinda Rames. Boleh tertib di komar abangnya ini. Enggak, saya tanya. Nggak bisa diatur. Bukan cuma maki-maki aja ya. Persis memang kayak binatang kalian nggak bisa diatur. Sabar dulu lah Rames. Aku sampaikan dulu aturannya. Jangan kayak binatang lah nggak bisa diatur ya. Kalau kamu mau bertanya ke Abang Faruknya, silakan on cam. Ya kan, terus kita saling adu argumentasi. Kalau tak mampu atau tak mau untuk on cam, Dinda Rames punya dua pilihan. Yang pertama, kita kaji tema yang saya angkat, apakah Bible itu firman Tuhan. Yang kedua, Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Teman-teman tolong tap layarnya teman-teman ya, love orange-nya diisi WL kita teman-teman ya. Pilih mana Rames? Rames, buka mic-nya Rames, jangan buka celananya.
Ini mana? Diskusi lintas iman. Apakah lintas iman itu harus ketemu Nanti dulu Ramnes. Dari pilihan yang abang kasih bagian tadi, dari kamu imannya. pilih yang mana? Oh, kalau tentang diskusi yang penting kita tunggu data aja. Iya, pilih yang mana dulu Baik, ini biar bisa kita mulai. Ya, saya pilih diskusi 2 arah kalau Anda berani. Oke, kalau gitu silakan on cam. Kita diskusi butuh muka gitu. Kena ludah roh apa kudus kok. Diskusi butuh muka. Nanti ujung-ujungnya kau menghujat kau. Kena ludah kau kan, suruh pilih itu pun payah kau. Kalau kau nggak mau on cam, kau punya 2 pilihan, kaji tema atau bertanya. Setelah itu turun, kan nggak susah sih. Ini ada diskusi butuh muka. Ini nggak aja. Ayolah kerjasamanya. Bisa lah sedikit diajak kerjasama gitu loh. Masa aturan dari hostnya mau kalian kangkangi, mau kalian salibkan? Oke, bentar ya, saya rubah dulu temanya. Assalamualaikum Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen ini bukan penyembah nono ta Bang, dia penyembah kontol. Aduh, jangan gitu Bang. Aduh, kacau kita. Iya, Izin Bang, menghujat, saya kalau kita Iya, tapi menghujat Bang, kita kalau tidak bilang ini. Iya, assalamualaikum. Izin Bang ya, saya turunkan Bang ya. Jangan gitulah Bang ah. Iya, kalau orangnya sudah turun, kalau orangnya tuh sudah turun si penghujat tadi teman-teman, jangan lanjutkan lagi narasinya gitu loh. Jangan kita lanjutkan lagi. Karena saya pribadi gini teman-teman ya, saya masih khawatir, wanti-wanti, ditakutkan yang naik ke atas itu bukan Kristen. Dia bukan Kristen, tapi dia ngaku-ngaku Kristen. Tujuannya untuk membenturkan antara Islam dengan Kristen gitu loh. Nggak semua Kristen itu kayak gitu ya, tapi ketika kita bernarasi kayak gitu, lawan diskusinya sudah tidak ada lagi di atas kan gitu, nanti perkataan kita itu menyakiti perasaan ya dari teman-teman Kristen kita sebangsa dan setanah air. Udahlah, kalau sudah turun penghujatnya udah selesai gitu loh ya, jangan dilanjutkan lagi narasinya Bang. Oke, NSD, selamat bergabung NSD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang bersampaikan Bang? Ada Bang, aku nengok abang nih macam Umar bin Khattab lama-lama Bang. Ya, bisa Bang. Bang Faruk. Lanjutkan Bang, lanjutkan gas. Siap, makasih Bang ya. Dalam syariat. Siap, nyimak di bawah dulu Bangku ya, Bang NSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bijak teman-teman ya, dalam dunia dialektika ini kita harus bijak. Jangan kita samaratakan sikap kita kepada penghujat dengan oten-oten lainnya. Nggak semua oten itu penghujat. Tetanggaku banyak oten, mereka nggak penghujat. Keluargaku banyak oten, mereka nggak penghujat. Tapi ketika kita bernarasi sendirian, melontarkan kata-kata yang melukai hati mereka, itu bukan cerminan dari Islam. Islam itu boleh membalas zalim yang diarahkan kepada dia dengan zalim yang sama. Kalau penghujatnya udah turun, udah selesai.
kita anggap sudah selesai, kita kembali normal lagi gitu loh. Narasi seperti itu tidak akan kita bawa kepada mereka yang bukan penghujat. Saya berharap ketika kita berdialektika, ya narasi keluar dari lisan kita adalah narasi-narasi yang penuh dengan edukasi gitu loh, bukan berupa hujatan. Tapi kalau si oten penghujatnya masih ada di atas, sudah boleh kita balas gitu loh, tapi harus sesuai data. Begitu. Sabar kita teman-teman ya, karena ditakutkan gitu. Yang lain itu bukan oten, ngaku-ngaku oten, dia sengaja membenturkan. Apalagi oten aja pun ada yang ngaku-ngaku oten, padahal dia bukan oten kan. Sengaja narasi dia itu untuk membenturkan. Kita harus menjaga itu. Oke, X dolar, selamat bergabung X dolar. Halo bang, selamat siang. Iya siang. Islam Kristen X dolar. Saya belum punya bang, dua-duanya belum punya. Di KTP? Di KTP Islam. Oke, wudhu itu berapa rakaat? Wudhu nggak ada rakaat bang. Oke, maghrib berapa rakaat? Maghrib 3 rakaat bang. Oke, bisa ucapkan 2 kalimat syahadat? Sudah bang. Bang, ini izin saya bertanya sedikit bang. Saya juga belajar Al-Quran, walaupun saya nggak bisa menggunakan bahasa Arab. Apakah dengan membaca terjemahannya itu sudah termasuk saya membaca Al-Quran? Izin bang bertanya. Gimana? Saya ulangi bang ya, izin bang, karena saya orangnya ilmunya nggak terlalu banyak. Saya orang Islam, tapi saya nggak membaca bahasa Arab. Saya cuma membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam apa enggak? Ya boleh aja abang baca terjemahannya, tapi jangan abang menganggap abang sedang membaca Al-Quran seutuhnya, jangan. Ketika abang baca terjemahannya, memahami berdasarkan terjemahannya, jangan pula anda menganggap bahwasanya anda sudah memahami Quran seutuhnya, jangan. Gitu loh, karena ketika ingin memahami Quran secara utuhnya, abang harus memiliki disiplin ilmu. Ya, setidak-tidaknya 15 disiplin ilmu. Bahkan guru saya, yang guru tafsir Quran, mengatakan 100 cabang disiplin ilmu. Jika ingin memahami isi Quran itu tadi, disitulah kita butuh ulama tadi menjelaskannya gitu loh. Karena apa? Gramatikal bahasa Arab, khususnya bahasa Arabnya Quran ini, ya itu tidak seperti gramatikal bahasa-bahasa lainnya, bang. Oke, saya tahu bang, bahasa Arab adalah bahasa persatuan kan bang. Gini loh bang, bahasa Arab, kesehari-harian bahasa Arab dengan bahasa Arab Quran itu beda. Pemahamannya gini, bahasa Arab yang sangat baku itu adalah bahasa Arabnya Quran, sementara bahasa Arab yang biasa digunakan yang komunikasi oleh orang Arab itu bukan bahasa Arab yang baku. Mereka menyederhanakan bahasa Arab itu tadi, gitu loh. Oke. Sekarang bang ini, aku sholat berjamaah, tapi aku cuma mengikutin apa kata imam. Apakah sholatku diterima? Loh, itu urusan Allah bang, bukan urusanku. Oke, bang. Dan di Al-Quran juga ada katakan seperti ini bang. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Apakah kita harus mempelajari juga agama orang lain? Oke, kalau untuk memperluas ilmu boleh. Karena ilmu itu kan tanpa batas dan juga sekat bang. Tapi bukan dalam konteks akidah ya, atau iman. Boleh, semua ilmu itu boleh dong pelajari. Bahkan dianjurkan kita untuk kaya akan ilmu gitu loh. Karena ilmu itu investasi. Boleh gitu abang oke bang, paham. Tadi abang bilang jangan mempelajari dalam konteks iman. Bukankah seorang muslim harus mengimani juga kitab Injil dan para rasulnya? Oke, Injil mana? Apa? Injil itu mana? Jangan abang berpikir kitab yang ada pada mereka itu adalah kitab Injil. Enggak lah. Kitab mereka itu kan original teksnya Yunani. Sementara Isa bin Maryam itu orang Yahudi. Kenapa kitabnya tertulis bahasa Yunani? Berarti bukan Injil.
Oke bang, terima kasih ilmunya. Satu lagi bang, ini di viewer abang nih juga banyak saya lihat menghina kayak Yesus yang disebut Tuhannya orang Kristen. Menurut kita umat Islam adalah Isa alaihissalam. Tidak, siapa umat Islam yang mengatakan Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam? Siapa? Tapi dalam konteksnya sama kan? Enggak, yang bilang sama siapa? Oh berarti Nabi Isa sama Yesus itu berbeda. Nah, kalau aku pribadi gini bang ya, karena aku berangkat dari Kristen, ya kan, aku punya pemikiran sendiri, di mana pemikiran ini berdasarkan data, ya kan. Selama Bible tidak bisa menjelaskan kepadaku bagaimana Maria yang orang Yahudi hidup di tengah-tengah Yahudi, tunduk dan patuh terhadap hukum Yahudi yaitu Taurat, ya, bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi sementara dia hamil tanpa seorang suami, nanti dulu mau menyamakan atau membeda-bedakan antara Isa dan Yesus, gitu loh. Buktikan dulu, benarkah ini Yesus pernah dilahirkan? Karena berdasarkan Ulangan 22 nomor 13 sampai 30, tradisi perkawinan Yahudi sudah ditetapkan di situ. Jangankan hamil di luar nikah bang, tanpa seorang suami, wanita yang didapati tidak perawan pada malam pertama saja itu akan dirajam, dilempar batu depan rumah pintu ayahnya sampai mati, apalagi bunting. Lah ini kok bisa pula dia melahirkan? Jika memang kelahiran itu benar adanya, harusnya dirajam dia sampai mati, dilempar batu. Nah, kalau memang dia tidak dirajam, apa alasannya? Dia bebas dari hukum rajam. Nah, selama teman-teman Kristen ya terkhusus Bible sendiri tidak bisa menjelaskan kepada saya bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi, jangan dulu mau menyamakan atau membedakan antara Isa dengan Yesus. Buktikan dulu apakah Yesus yang pernah dilahirkan. Mungkin dengan ilmunya abang bisa paham. Gimana lah dengan orang yang awam bang? Nah, makanya gini abangku, ya, keilmuan di dalam Islam dan dalam diri manusia itu tidak setara, tidak sama semua. Tergantung pada diri seseorang itu bagaimana dia berupaya untuk menjemput ilmu. Kalau aku, karena aku mantan dari sana bang. Kalau dari teman-teman muslim, kalau abang muslim dari lahir, mungkin coba tanya kepada debater seperti Mbak Uni Rifa ya. Dia ini muslim dari lahir, Bang Zuma dan yang lainnya, tanya mereka bagaimana mereka menyisihkan waktunya. Di satu sisi mereka itu berakidah Islam, di sisi lain mereka bisa mempelajari tentang pemahaman Bible dan juga pemahaman teman-teman Kristen. Tanya ke mereka. Kalau saya nggak perlu kusisihkan, bertahun-tahun dulu aku belajar Bible Pak, membaca Bible gitu loh. Makanya aku dapat poin-poin seperti itu tadi, karena aku dari sana, bukan aku belajar sekarang ya. Oh maaf bang, sedikit aku jawab pertanyaannya orang-orang di bawah nih. On cam nggak bisa on cam kak, baru bikin akun. Aku orang pedalaman bang, pedalaman jauh dari kata modern zaman sekarang. Berarti bang kesimpulannya Yesus itu berbeda dengan Isa alaihissalam. Kan saya nggak bilang gitu tadi bang, aduh. Kan kesimpulannya bang berbeda berarti. Kesimpulannya itu tadi saya bilang, teman-teman Kristen berdasarkan Bible beri dulu penjelasan kepada saya bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi, gitu loh. Ya kalau mereka tidak bisa membuktikan atau menjelaskan ya nanti dulu cerita tentang kelahiran, ya kan? Bagaimana kita menceritakan sosok yang masih diragukan pernah lahir atau tidak gitu loh. Burung oten menyamar. Enggak, aku nggak menyamar, aku muslim, aku tahu syahadat, aku tahu siapa Tuhanku, aku tahu siapa nabiku, aku muslim. Cuma aku tuh kayak bingung kok orang ini kayak berdebat masalah agama. Bukankah di agama muslim sendiri itu sudah dikatakan agamamu, agamaku, apalagi harus abang tahu nggak asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun itu tadi? Nah itu aku kurang paham bang, karena aku cuma baca terjemahan. Jadi gini bang, asbabun nuzul, asal muasal turunnya wahyu itu pada waktu itu Nabi Muhammad SAW dipaksa untuk menyembah Tuhannya orang kafir Quraisy selama setahun. Setelah itu nanti orang-orang kafir menyembah kepada Allah.
Rasulullah menolak itu, turunlah wahyu itu, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, selesai. Sungguh indah ayat itu. Tapi kehadiran kami di sini abangku tidak sedang mendebat agama mereka, tapi kita meluruskan fitnahan-fitnahan yang mereka lontarkan terhadap Islam. Gitu loh. Ini hanya kompil saja loh. Kamu itu masih melihat komalnya Islam, belum lagi melihat komalnya Oten, lebih parah. Mereka itu menghujat Nabi kami, menghujat Nabi Muhammad SAW, mempelintir Al-Quran sementara dia nggak bisa baca Quran, mempelintir hadis sementara dia tidak memiliki disiplin ilmu dalam memahami hadis, memframing ajaran Islam sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita kan enggak. Kita hadir di sini hanya sebagai counter terhadap mereka. Bukan kita yang memulai, mereka yang memulai gitu loh. Kita counter terhadap mereka. Hanya sebagai counter. Tidak ada yang menjelek-jelekkan, tidak ada yang memburuk-burukkan di sini. Kita baca sesuai dengan isi Bible-nya. Bible mereka kan terjemahan, bukan original teks. Berbeda dengan Quran. Quran ini original teks gitu loh. Makanya aku sering mikir bang, yang mana sebenarnya harus diperdalam nih? Apakah Al-Quran apa kitab orang lain? Kenapa bukan lu tidak aja kita perdalam, lebih mantap? Ini Ketika kan begini, gini bang, sorry bang, ntar dulu bang. Ini kan jadinya pertengkaran jadinya bang, saling hujat menghujat jadinya bang. nah itu pemahaman abang, saling hujat menghujat. Yang ada Islam dihujat, itu yang ada. Dua-duanya lah bang. Kita nggak bisa bilang cuma Islam yang dihujat, karena aku tuh udah 2 hari ini lihat orang tuh saling hujat menghujat bang. Ada yang mengatakan Nabi. Sekarang saya berikan abang analogi. Ketika ada orang yang mengatakan, maaf ini, mama abang itu melahirkan abang hamil tanpa seorang suami dari hasil zina. Sementara abang tahu abang itu anaknya bapak abang, yakin gitu loh, dan abang punya bukti yang nyata membuktikan bahwasanya abang itu memang anaknya bapak abang sama mamanya abang. Apakah abang tidak berupaya membela mama abang dari fitnahan itu tadi dan membela diri abang dari fitnahan itu tadi? Membela. Nah, itu yang kami lakukan. Itu bang, contoh mereka mengolok-olok di dalam Al-Quran seakan-akan Allah itu hanya menyesatkan saja. Kita luruskan, ya, Allah mengkehendaki siapa yang disesatkan itu menunjukkan keagungan dan kekuasaannya Allah, tak luput dari apapun. Sebelum Allah mengkehendaki kesesatan atau atas orang kafir itu tadi, Allah kan sudah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang supaya orang-orang itu patuh dan bertakwa kepada Allah. Tapi mereka membangkang. Wajar dong Allah memberikan hukuman kepada mereka dengan membiarkan mereka tersesat karena mereka tidak mematuhi, gitu loh, peringatan-peringatan dan seruan yang disampaikan oleh para nabi dan rasulnya. Dan di dalam diri mereka sudah ditiupkan niat untuk berbuat baik, kemampuan berbuat baik dan juga berbuat jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang tertulis dalam surah Asy-Syams. Itu kan free will. Kau mau berbuat jahat sama kau berbuat baik, itu free will, kebebasanmu. Karena dalam dirimu itu ada kemampuan untuk semua itu, untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Itunya mereka tidak sampaikan. Mereka hanya mengatakan, oh itu Allah orang Islam menyesatkan. Lalu kita compare, kita mirroring dengan 2 Tesalonika 2 nomor 11. Di situ juga tertulis Allah menyesatkan. Kenapa yang kita sampaikan itu bukan menghujat, tapi membuka akal pikiran dia. Ini loh, sosok Tuhan saja di dalam kitab kau itu juga berkata demikian. Dia menyesatkan, gitu loh. Itu hanya mirroring saja. Itu bukan menghujat kan? Ini pure di bawah ini kok pada enggak, aku muslim, cuma yang aku ini bang, aku hidup di pedalaman jauh dari kata modern sama keluarga aku terdahulu bang. Saya ingat aku bang, saya masih punya nenek waktu itu, dia beragama muslim ya, tapi cara bacaan saat melakukan sholat tidak seperti yang ada di Al-Quran. Contohnya api, angin,
udara, tanah, langit. Apa itu? Itu cara nenek moyang saya dulu tuh sholat seperti itu. Iya, tapi kan Allah tidak memerintahkan kamu untuk mengikuti nenek moyangmu kan, Bang? Allah memerintahkan kamu mengikut siapa? Dalam Makanya surah saya tanya, Bang. Al-An'am ayat 21, ikut Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi bersabda gitu loh, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Makanya abang kaji ilmunya, jangan cuma ngikut neneknya abang. Kalau neneknya abang sesat, masa abang ikut mau sesat? Nah, makanya tadi saya pertanyakan, apakah sebagai umat muslim yang baik, yang Allah Maha mengetahui, saya membaca Al-Quran dalam terjemahannya, apakah itu diterima apa enggak? Ya kalau abang bawa dalam sholat ya nggak diterima lah. Mana bisa sholat dalam bentuk bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia? Karena terjemahan itu bukan Quran. Bukankah Allah Maha mengetahui, Bang? Iya, Allah Maha mengetahui, tapi Allah juga memudahkan urusan hambanya ketika ingin memahami bahwasanya Allah Maha mengetahui. Kan dimudahkannya dengan apa? Diberikannya kau akal. Dimudahkannya, diberikan akal supaya kamu belajar gitu loh. Jangan semuanya diserahkan kepada Allah. Kalau gitu abang pun gak usah kerja, tidur aja di rumah, kan Allah tahu kalau abang lapar. Ya kan? Tuhan tahu abang lapar. Terus abang gak usah nikah, gak usah berhubungan badan sama istri. Allah kan tahu kalau abang punya anak. Ya udah, abang gak usah berhubungan badan sama istri. Oke, Bang, paham. Oke, aku salah. Oke, kalau kayak gitu, oke, aku salah. Sekarang saya nanya kayak gini, Bang. Ini saya ada pertanyaan orang awam ya, Bang. Maaf yang dibawa, jangan dihujat. Aku juga umat muslim. Kalau saya membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia, aku lebih memahami apa isi dalam Al-Quran. Karena perkataan itu saya pahami. Kalau saya membaca dalam tulisan Arab, saya cuma mengucapkan, Bang. Tapi saya nggak memahami. Karena saya nggak tahu Karena artinya. nggak belajar. Masalahnya karena abang nggak belajar. Jadi memang terjemahan Depak itu disajikan Depak kepada Islam yang memang longor nggak mau belajar. Ya, udah longor pemalas, mak cakap jangan tersinggung teman-teman. Itulah gunanya Depak. Saya juga yakin, Bang. Saya juga yakin dan percaya, Bang. Viewer yang ada di bawah sini juga, mereka cuma membaca dan nggak memahami apa arti dari bahasa Arab itu. Oh jangan gitu, jangan Anda jadi hakim atas orang lain, nggak boleh gitu, itu bukan ajaran Islam. Oke, Nggak boleh. berarti kalau abang ini kalau dikasih bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran, abang langsung paham artinya, maksudnya apa? Insya Allah, meskipun lambat, saya bisa memahami perkataannya gitu loh, karena saya belajar ilmu nahu sorok gitu loh. Berarti Tapi tadi nggak abang bisa cepat, mengatakan, ya pelan-pelan, oh ya begini, paham, insya Allah. setahu saya, Bang, ya, bahasa Arab itu cuma bahasa persatuan umat Islam. Setuju Yang apa bilang enggak? bahasa Arab, bahasa persatuan umat Islam itu siapa? Lah buktinya, Bang, kita sholat pakai bahasa Arab, orang dari Afrika sholat pakai bahasa Arab. Nah, jadi ini ya, jadi begini. Berangkat dari hadis tadi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nabi sholat ketika dia membaca, dia pakai ketika dia membaca bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kan bahasa Arab kan? Bahasa Arab. Yang jadi tolak ukurnya itu perbuatannya Nabi, bukan pemahaman orang umum, bahasa Arab. Dan umat Islam tidak dituntut untuk tahu maknanya, tidak. Karena ketika kau baca aja contoh suratul Al-Fatihah, kau baca sebagaimana Nabi Muhammad SAW membacanya, kau sudah dibenarkan atas itu. Karena apa? Kau bisa memastikan yang kau baca itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi kan bahasa Arab, dan Anda membacakan Quran dalam bahasa Arab sesuai dengan original teksnya, itu sudah benar. Tapi lebih baik lagi ada Anda bisa bacanya dan Anda tahu artinya, tujuannya apa, supaya ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab hendak menyesatkan Islam, ya 10 tahun atau 100 tahun ke depan, ada yang merubah terjemahan itu tadi tidak sesuai dengan original teksnya, umat Islam tahu.
langsung tahu artinya nggak ini. Dia akan maju memperjuangkan itu, nggak ini artinya ini. Tapi seandainya lah Anda menutup diri dari original teksnya, bisa Anda yakin terjemahannya Al-Quran itu tetap sama dengan 30 atau 50 tahun ke depan. Kan enggak kan? Karena apa? Bahasa Indonesia kita saja mengalami beberapa kali perubahan. Contoh, dulu tulisan dulu doelewe dulu aksaranya. Sekarang dulu sempurna, dulu tulisannya sampoerna. Sekarang sampurna, kan berubah dia. Gitu loh. Dan ditakutkan perubahan kultur bahasa di daerah itu tadi nanti mempengaruhi makna asli atau makna sebenarnya dari original teksnya. Makanya dia kalau boleh dituntut memahami gramatikal bahasa Arabnya. Bahkan anak keturunan kita anjurkan seperti itu. Tujuannya apa? Seandainya besok kita mati, ada anak keturunan kita yang membentengi Al-Quran tadi, andaikan ada orang menafsirkannya atau mengartikannya sesuai dengan kehendaknya, tidak selaras dengan original teksnya, itulah Quran tadi dilindungin dia bang dengan disiplin ilmu. Quran ini tidak bisa diintervensi dengan perubahan bahasa setiap daerah. Ketika dia diterjemahkan nggak bisa, gitu loh. Bahasa daerah atau terjemahan itulah yang harus mengikuti disiplin ilmu dan pemahaman original teksnya Quran. Nah, tapi nggak bisa dipungkirin ada teman-teman Islam malas belajar, maunya ya begitu-gitu saja. Ya maaf cakap, mudah ditokoh-tokohi, mudah ditipu. Ketika ada lawan bicaranya, contoh nih Kristen, dia menjelaskan Quran tapi nggak bisa baca original teks, berdasarkan terjemahan saja, Anda bisa di framing. Bisa dia framing. Kenapa bisa di framing? Ya contoh, ketika berbicara tentang kata benda, ini bendanya mana kata dia. Sementara dalam ayat ini berbicara tentang benda, bendanya mana? Anda kan bingung, iya juga ya. Tapi ketika Anda tahu gramatikal bahasa Arabnya, Anda tahu, oh ini maknanya ini menyatakan benda yang lebih daripada satu. Kenapa bisa gitu? Karena huruf terakhir dari kata ini berharokat ini. Kalau dia berharokat ini, maknanya itu ini. Kalau dia berharokat itu, maknanya itu gitu. Baik Bang Faruk, terima kasih ilmunya Bang. Ada lagi Bang Dolar? Umat Muslim cuma mau menanyakan tadi seperti itu, karena aku nggak tahu Bang mau nanya sama siapa lagi, makanya saya tanya. Mumpung ada forum seperti ini, makanya saya mau nanya seperti tadi. Tapi seperti yang Abang sampaikan, terima kasih atas ilmunya. Tadi ada viewer mengatakan, aku nggak pernah ngaji, memang aku nggak ngerti ngaji, cuma aku baca terjemahannya biar aku pahami apa isi Al-Quran. Kalau kayak Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, insya Allah aku bisa. Tata cara sholat, insya Allah aku bisa. Aku cuma melakukan yang fardu-fardu aja. Sunnah-sunnahnya, karena fardunya aja mungkin aku belum bisa khatam. Sunnah-sunnahnya aku belum lakukan dulu. Terima kasih, itu aja. Oke, ada lagi Bang Dolar? Itu aja sih Bang. Jadi kesimpulannya seperti yang Abang bilang tadi, aku harus belajar. Memang aku harus belajar Bang. Cuma untuk saat ini aku cuma mempelajari dulu apa isi dari Al-Quran itu melalui terjemahan bahasa Indonesia. Biar aku lebih memahami Bang, apa maksud dan tujuan Al-Quran ini. Boleh, Abang mempelajari Quran dengan original, dengan terjemahannya boleh. Tapi untuk sampai kepada maksudnya berat. Nggak sampai. Bohong Muslim tak ngaji. Enggak Bang, aku tuh nggak dalam konteks, aku tuh baca Al-Quran dalam konteks bahasa Indonesia Bang. Allah wa'alam lah ya, Tuhan terima atau enggak itu urusan Allah. Intinya di niat, di hati udah ada seperti itu, pengen belajar Al-Quran walaupun lewat terjemahan. Diterima atau enggaknya itu urusan Allah. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Itu aja sih. Ini contoh ini Bang, ini Bang coret-coretan pembelajaranku tentang gramatikal bahasa Arab nih. Biar Abang tahu rumitnya itu Quran.
Nggak sembarangan orang berbicara tentang Quran ini nih. Isim yang ditinjau dari jenisnya. Isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Ada dua. Isim muzakkar hakiki yang menunjukkan manusia dan binatang. Contoh Muhammadun, qalbun, talibun. Muzakkar majazi adalah yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Ini kajian saya ini sama guru saya ini. Untuk mengingat-ingat saya tulis lagi gitu loh. Lalu ada orang Kristen berbicara dia tentang Al-Quran tapi berdasarkan penerjemahan saja. Kurang ajar enggak? Kurang ajar dia gitu loh. Dia nggak tahu gitu loh makna dari original teks itu mengarah ke mana. Dia kurang ajar, dia pelintir. Luar biasa itu bang gitu loh. Abang mau memahami berdasarkan terjemahan saja silakan, tapi jangan berharap ambasa ada bang sampai seutuhnya kepada apa yang disampaikan atau dimaksud oleh Al-Quran. Makanya belajarlah. Masa kita punya waktu 24 jam satu hari gak kita sisihkan belajar, lantas di mana tanggung jawab kita terhadap agama kita gitu loh. Abang kerja dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi pun mau demi anak dan istri, sebagai menunjukkan tanggung jawab anda sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah. Tapi suatu saat nanti anda akan mati. Anak istri anda itu tidak akan bisa menyelamatkan anda daripada kematian. Anak istri anda itu tidak akan bisa menyelamatkan anda untuk hidup setelah kematian. Makanya bijaklah memanfaatkan waktu tadi. Sisihkanlah waktu untuk belajar. Belajarlah. Makanya di dalam Islam itu belajar menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu nggak boleh. Dosa kita kalau nggak belajar. Gitu loh. Kenapa bisa dosa? Kalau salah nggak belajar dosa. Tapi ketika dia salah tapi masih belajar, insya Allah diampuni. Ya bang, terima kasih ilmunya bang. Terima kasih semuanya. Ya, siap, bang. Aku izin turun bang, karena yang di bawah nih doa sebelum makan. Izin ya bang, ada yang mau nanya doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Bang, nggak usah ditanggapin. Jangan ditanggapin typing di bawah kalau udah di atas abang. Iya bang, aku cuma ini bang kayak kok ini pada kita kan sebagai umat muslim bang, jadilah umat muslim yang baik buat yang di bawah. Jangan saling menghujat, kita ini sesama manusia, kita sesama umat muslim. Walaupun saya belum paham, mungkin itulah keterbatasan saya. Oke, cukup dulu ya bang dolarnya. Oke, thank you bang, terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Melkisedek ya ini. Ya, Melkisedek, selamat bergabung Melkisedek. Iya. Ya, Islam Kristen. Mau diskusi kita Dinda Melki? Mau bertanya bisa? Iya, makanya saya sampaikan aturannya dulu ya. Kalau kamu mau bertanya dan kita saling adu argumentasi, teman-teman, tolong dipenuhkan 1M tetep layarnya teman-teman ya. Tetep layar kita dipenuhkan 1M, love orange-nya juga teman-teman ya. Kalau kamu mau bertanya dan saling adu argumentasi ke Bang Faruknya, ya silakan on cam. Tapi kalau kamu tak mau atau tak mampu untuk on cam, kamu punya dua pilihan. Tapi baru sedikit. Iya, berarti kan tidak mampu kan? Ya kenapa ada on juga kan orang punya itu sedikit. Nah itulah akhlak kalian, memberontak aja kalian. Kalau saya tidak cukup ya kenapa? Harus setiap orang yang punya rumah pasti punya aturan di rumahnya kan. Janganlah diberontak. Atau kamu punya dua pilihan lagi. Yang pertama kita kaji temanya, atau Dinda bertanya setelah itu turun. Kan gitu aturannya. Ya karena begitu ketentuan yang dibuat oleh si Gondrong temanku. Karena kan kamu kan takut nanti begitu kalau ditanya. Enggak juga gitu loh. Udah berapa kali saya itu dengan kan saya izinkan kamu bertanya kan Dinda. Bisa nggak saya bertanya? Boleh, siap bertanya turun gitu loh. Oke. Ya silakan, apa yang mau kamu tanyakan silakan.
Saya mau tanya, kalau terjemahan Al-Quran itu salah atau benar? Oke, saya jawab. Terjemahan Al-Quran itu salah atau benar? Terjemahan yang telah ditetapkan oleh Depak insya Allah benar, menurut pemahaman orang awam. Benar. Kenapa benar? Karena di dalam terjemahan Al-Quran buatan yang diterjemahkan oleh Depak kan ada banyak dalam kurungnya kan, itu penjelasan gitu loh. Kenapa harus diberikan penjelasan? Karena yang membaca terjemahan ini ditakutkan tidak memahami gramatikal original teksnya. Benar, menurut pemahaman orang-orang yang tidak pernah belajar tentang gramatikal bahasa Arabnya. Benar, nggak ada yang salah di situ gitu loh. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.